Puji Tuhan, shalom kasih Tuhan dan semua jemaat BMC. Mari sama-sama kita bersaat teduh dan sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa buat hari baru yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih buat semalam Kau sudah melindungi, menjagai, dan memberi kekuatan bagi setiap kami. Hingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan keadaan tubuh yang sehat tanpa kurang satu apapun. Dan sebentar kami memulai hari ini dengan hikmat, dengan perkataan firman-Mu. Kami percaya Engkau memberi kekuatan, Engkau mengubahkan, Engkau memberi semangat buat kami untuk kami boleh mengawali hari kami bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, waktu sungguh cepat berlalu. Kita hampir mengakhiri tahun ini dan kita ada di bulan November, bulan yang luar biasa, dan satu tema yang menuntun kita untuk kita boleh mengakhiri tahun ini. Di bulan ini kita berbicara tentang grit. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang grit, bagi kita mungkin tahun ini adalah tahun yang sulit, masa-masa sukar. Bukan hanya untuk bangsa Indonesia, bukan hanya untuk orang Kristen, tetapi bagi seluruh dunia. Seluruh agama apapun di dunia ini mengalami hal yang sama. Kesulitan, kesukaran, masa pandemi yang tidak berkesudahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya ada banyak alasan buat kita untuk tidak melakukan grit, untuk tidak punya semangat, untuk bisa patah, bisa menyerah di tengah jalan. Karena tekanan yang luar biasa yang kita alami di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Ada satu olimpiade di Meksiko. Di tahun 1968 terdapat pertandingan lari maraton 42 km yang diikuti oleh semua peserta di berbagai negara. Di akhir pertandingan diumumkan juara 1 sampai yang ketiga, saudara. Sudah ada yang dibagikan medali pemenang dan lagu kebangsaan sudah diperdengarkan. Para juara sudah dan penonton wartawan bersiap untuk pulang meninggalkan olimpiade tersebut. Tetapi tiba-tiba muncul seorang pelari yang berasal dari Tanzania. Dan seorang pelari ini sangat terkenal. Bukan karena juaranya, tetapi seorang yang bernama John Stephen Akhwari memasuki lapangan dengan kaki pincang, terseok-seok, mengalami luka pendarahan yang hebat. Dan dia terjatuh pada saat dia berlari maraton, tetapi dia terus berlari dan berusaha sampai garis finish. Padahal acara olimpiade itu hampir selesai. Salah seorang wartawan bertanya kepada John Stephen Akhwari, mengapa dia terus berlari? Padahal pertandingan sudah hampir berakhir dan tidak mungkin dia memenangkan pertandingan tersebut. Yang membuat tercengang, dia menjawab bahwa aku diutus oleh negaraku bukan untuk memenangkan pertandingan lari ini, tetapi untuk menyelesaikannya sampai garis finish. Apapun yang terjadi dengan diriku. Saudara, akhirnya John Stephen Akhwari mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Dan sampai hari ini dia bisa memotivasi banyak orang, menginspirasi seluruh dunia dengan semangat, dengan grit yang dimilikinya. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan yang keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bila di tengah perjalanan kehidupan kita mengalami hambatan, kesukaran,
masa sulit, kekecewaan. Firman Tuhan katakan, anggaplah, pandanglah penderitaan masalah itu sebagai kebahagiaan. Sehingga kita akan bisa enjoy, menikmati perjalanan hidup kita. Tidak bersungut-sungut. Karena ujian terhadap keteguhan iman kita akan berbuah matang. Akan menghasilkan ketekunan. Akan menghasilkan grit. Sampai berbuah matang. Sehingga kita tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Wow. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa menjalani kehidupan kita. Peran kita sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pelajar, sebagai pekerja. Dengan enjoy. Apapun masalah, apapun kesukaran yang kita hadapi. Anggap itu sebagai kebahagiaan. Mari kita tutup saat teduh kita dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur buat peringatan firman-Mu hari ini Tuhan. Mungkin di masa-masa saat ini kami mengalami kejenuhan. Kami mengalami masalah yang membuat kami down. Tidak nyaman Tuhan. Tapi Engkau mengingatkan di dalam firman-Mu. Supaya kami memandang masalah, kesukaran, kekecewaan hidup kami. Itu sebagai kebahagiaan. Kami bisa menikmati perjalanan hidup kami dengan mengasihkan. Dengan luar biasa bersama dengan Engkau. Kami bisa tersenyum menghadapi masalah. Karena itu akan menghasilkan ketekunan. Itu akan menghasilkan grit. Dan akan berbuahkan yang matang. Sehingga kami tidak akan kehilangan atau kekurangan sesuatu pun yang baik. Yang Kau sediakan pada akhirnya bagi setiap kami. Kau memberkati setiap kekasih Tuhan. Kau memberkati setiap kami yang mendengar dan melakukan saat teduh hari ini. Kami siap untuk mengawali dan menyongsong hari ini dengan penuh semangat. Dengan grit yang daripada-Mu Tuhan. Diberkatilah setiap kekasih Tuhan dan semua jemaat BMC. Dengan berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.